Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli dengan NIM 255230363. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, dan pada saat ini saya berada di semester 4. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi dari salah satu hukum acara pidana atau hukum litigasi pidana, yaitu tentang alat bukti dan pembuktian, dengan dosen pengampu saya, Bapak Dr. Heri Firmansyah, SH. Nah, jadi di Indonesia itu mengenal 3 teori pembuktian yang menjadi Bewijsgronden atau dasar dari pembuktian. Yang pertama itu adalah positif utility Bewijs teori atau pembuktian secara positif menurut undang-undang. Ini biasa digunakan di dalam perkara perdata, dan di sini berlaku postulat actori incumbit probatio, yang berarti siapa yang mendalilkan dia yang harus untuk membuktikan. Lalu yang kedua adalah negatif utility Bewijs teori atau pembuktian secara negatif menurut undang-undang. Di sini hakim memutus suatu perkara berdasarkan 2 alat bukti dan keyakinan. Lalu teori ini didasarkan pada postulat actori incumbit onus probante, actori non probante eris osvitur, yang artinya pembuktian dibebankan kepada siapa yang menuntut. Ketika pembuktian tidak dapat dibuktikan, maka gugatan itu harus dibebaskan. Lalu yang ketiga adalah conviction ratione atau pembuktian berdasarkan rasionalitas. Di sini biasa digunakan di sidang acara cepat seperti sidang lalu lintas. Lalu di dalam hukum pidana, Prof. Edi menyampaikan terdapat 4 fundamental di dalam pembuktian. Yang pertama itu relevan. Relevan artinya bukti itu harus relevan dengan suatu gugatan atau permohonan. Lalu yang kedua adalah admissible, di mana artinya adalah bukti itu dapat diterima. Jadi suatu bukti yang relevan itu belum tentu admissible, tetapi prima facie dari bukti yang admissible adalah bukti yang relevan. Lalu yang ketiga adalah exclusionary rules. Di dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah bewijsvoering. Ini dapat ditemukan di dalam pasal 36 ayat 2 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi terkait dengan persoalan perolehan bukti harus dengan jalan yang konstitusional dan cara yang benar menurut hukum. Lalu yang keempat adalah kekuatan pembuktian. Di dalam bahasa Belanda ini disebut dengan istilah bewijskracht atau kekuatan pembuktian. Dan kekuatan pembuktian ini merupakan otoritatif hakim yang akan menilai apakah dia menjadi alat bukti yang kuat ataupun tidak. Hal ini diperkuat oleh pasal 188 ayat 3 KUHP yang menjelaskan bahwa penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya. Baik, dalam perkara pidana yang dipegang teguh adalah asas dari in criminalibus probationes debent esse luce clariores. Bukti itu harus lebih terang daripada cahaya. Maka dari itu, alat bukti dan pembuktian di dalam hukum pidana itu sangatlah penting. Lalu di dalam buku yang ditulis oleh William Bell mengenai evidence atau bukti itu diklasifikasikan menjadi 7. Yang pertama itu adalah direct evidence atau bukti langsung, atau yang biasa kita kenal dengan saksi mata. Biasanya orang yang mengatakan kayak saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, itu biasanya adalah direct evidence atau bukti langsung. Karena saksi mata bisa disebut sebagai bukti langsung juga. Lalu indirect evidence atau circumstantial evidence, bukti tidak langsung. Jadi indirect evidence itu merupakan bukti yang tidak langsung. Misalnya seperti kita mendengar ada yang teriak kayak minta tolong atau apa gitu, tapi kita tidak tahu apa yang terjadi. Itu termasuk dari indirect evidence atau bukti tidak langsung. Lalu yang ketiga adalah documentary evidence. Biasanya yang kita kenal dengan alat bukti surat. Nah, sesuai dengan namanya, documentary evidence adalah bukti surat, alat bukti surat, seperti yang dijelaskan di pasal 184 KUHP ayat 1. Lalu yang keempat, physical evidence adalah
atau biasa disebut bukti fisik yang ada di dalam KUHP, diatur di dalam pasal 39 atau yang biasa kita sebut dengan barang bukti. Lalu yang kelima adalah demonstrative evidence. Nah, biasanya demonstrative evidence ini kita sering lihat di TV atau di media-media terkait yang biasa dikenal dengan rekonstruksi atau reka ulang yang digunakan oleh pihak kepolisian untuk melihat suatu perkara seolah-olah mendekati kenyataan perkara tersebut. Lalu yang keenam adalah substitute evidence, adalah unsur yang tidak perlu dibuktikan. Nah, ini kan menjadi pertanyaan, kenapa unsur tersebut tidak perlu dibuktikan? Nah, unsur tersebut tidak perlu dibuktikan karena dia sudah notoire written atau merupakan peristiwa alami yang memang tidak perlu pembuktian lebih lanjut. Makanya dia disebut sebagai substitute evidence yang merupakan unsur yang tidak perlu dibuktikan. Lalu yang terakhir atau yang ketujuh ada testimony evidence. Nah, testimony evidence ini dibagi menjadi 3 oleh William. Yang pertama itu adalah factual testimony atau yang biasa dikenal sebagai saksi fakta, saksi yang melihat fakta itu secara langsung. Lalu ada expert testimony atau biasa yang dikenal sebagai saksi ahli. Dan yang ketiga adalah opinion testimony atau yang disebut dengan biasanya dia ini mengalami suatu peristiwa hukum atau sebagai suatu saksi fakta, tapi dia juga bisa memberikan penilaian terhadap fakta tersebut karena yang mengalami fakta tersebut merupakan seorang ahli. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Di dalam hal hukum acara pidana, seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, kita itu menganut negatif Woodley Boyce Theory atau pembuktian secara negatif menurut undang-undang. Nah, jadi tujuan hukum acara pidana itu sendiri itu ditujukan sebagai suatu kebenaran material, yaitu kebenaran hakiki yang lengkap dari suatu perkara pidana melalui penerapan ketahanan hukum acara pidana secara tepat dan jujur. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya juga, bahwa mencari alat bukti itu harus secara konstitusi yang benar dan dengan cara yang benar menurut hukum. Nah, menentukan subjek hukum berdasarkan alat bukti yang sah hingga dapat didakwanya seseorang itu melakukan suatu tindak pidana. Itu juga merupakan suatu tujuan dari hukum acara pidana. Tadi terdapat 7 teori yang dikemukakan di dalam buku yang ditulis oleh William R. Bell mengenai evidence atau bukti yang diklasifikasikan menjadi 7. Nah, di pasal 184 KUHP ayat 1 juga dijelaskan bahwa alat bukti yang sah itu terdapat keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Yang berarti apa yang dikemukakan oleh buku dari William R. Bell itu tegak lurus dengan yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, kita akan membedah satu-satu dari alat bukti yang sah menurut pasal 184 KUHP. Oke, pertama itu adalah saksi. Nah, kita harus tahu dulu nih, saksi itu apa? Nah, menurut pasal 1 butir ke-26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, orang yang dapat memberi keterangan tentang suatu perkara pidana berdasarkan apa yang dilihat, dia dengar, dan dialami. Itu merupakan dari pengertian saksi. Menjadi saksi juga merupakan kewajiban dari hukum. Nah, di saksi ini juga terdapat satu postulat, yaitu unus testis nullus testis, satu saksi bukan saksi. Nah, terdapat pengecualian terhadap saksi. Nah, pengecualian terhadap saksi ini salah satunya adalah mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa, kecuali berdasarkan pasal 168, yaitu bersedia atas persetujuan penuntut umum dan terdakwa. Karena pekerjaan atau jabatan yang wajib menyimpan rahasia itu diatur di dalam pasal 170, dan anak di bawah umur dan orang yang sakit ingatan dan diatur di dalam pasal 171. Lalu kita masuk ke alat bukti yang sah yang kedua, yaitu keterangan ahli. Keterangan ahli itu diatur di dalam pasal 1 butir ke-28 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menjelaskan bahwa keterangan yang diberikan oleh seorang ahli yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana. Nah, di dalam pasal 186 KUHP juga dijelaskan bahwa apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan itu adalah keterangan ahli. Lalu di pasal 120 KUHP
Keterangan seorang ahli yang memiliki keahlian khusus tentang suatu hal juga merupakan keterangan ahli. Atau bisa juga dokter forensik dan dokter ahli lainnya, atau menurut keterangannya yaitu berdasarkan pengetahuannya. Yang itu diatur di dalam pasal 179 KUHP. Lalu sifat dari keterangan ahli ini, biasanya keterangan ahli itu disampaikan pada saat sidang, maupun surat atau laporan yang tertulis yang diminta oleh penyidik di pasal 186 KUHP dan pasal 187 huruf C KUHP. Lalu kita masuk ke bukti yang ketiga, yaitu alat bukti surat. Alat bukti surat ini didasarkan pada pasal 187 KUHP, yaitu surat yang dibuat atas sumpah jabatan dan surat yang dikuatkan dengan sumpah. Namun, sumpah itu sendiri bukan merupakan alat bukti yang sah di dalam hukum acara pidana, tetapi dia memang alat bukti yang sah di dalam hukum acara perdata. Lalu bentuk-bentuk surat itu sendiri terdapat 4, yaitu berita acara dan surat resmi yang dibuat oleh pejabat umum seperti akta notaris, PPAT, dan lain-lain. Lalu surat dalam bentuk yang diatur dalam undang-undang seperti akta kelahiran, KTP, IMB, dan lain-lain. Lalu ke surat keterangan dari ahli. Lalu ada juga surat lain yang berlaku jika isinya ada hubungan dengan alat bukti lain. Itu merupakan bentuk-bentuk dari alat bukti surat. Lalu ada alat bukti petunjuk, diatur di dalam pasal 188 ayat 1 KUHP, yang menjelaskan bahwa perbuatan, kejadian, atau keadaan karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya. Lalu di pengertian lain, isyarat yang dapat ditarik dari suatu perbuatan, kejadian, atau keadaan yang mempunyai persesuaian dengan tindak pidana itu merupakan alat bukti petunjuk juga. Lalu cara mendapatkan petunjuk itu kita bisa lihat di pasal 188 ayat 2 KUHP yang bersifat limitatif. Jadi keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa itu juga salah satu beberapa cara untuk mendapatkan petunjuk sesuai dengan pasal 184 KUHP. Syarat yang alat bukti yang sah yang keempat yaitu petunjuk. Lalu di pasal 183 ayat 3 KUHP itu menjelaskan bahwa mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan itu merupakan cara untuk mendapat petunjuk juga. Jadi penyidik harus mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan untuk mendapatkan petunjuk yang terang. Karena berdasarkan dengan postulat yang awal, yaitu in criminalibus probationes debent esse luce clariores. Bukti-bukti harus lebih terang daripada cahaya. Maka dari itu, setiap penyidik harus mendapatkan bukti dengan cara yang cermat dan keseksamaan untuk mendapatkan suatu petunjuk. Lalu bisa juga dengan keterangan terdakwa, yaitu di pasal 184 KUHP alat bukti yang sah yang kelima, dan diatur di dalam pasal 189 ayat 1 KUHP yang menjelaskan bahwa apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang suatu perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri. Lalu di pasal 189 ayat 4 KUHP, keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahannya. Jadi keterangan terdakwa ini perlu diperkuat dengan alat bukti yang lain untuk memperkuat keterangannya. Lalu keterangan terdakwa di luar sidang itu diatur di dalam pasal 189 ayat 2 KUHP dapat dipergunakan untuk membantu menemukan bukti di persidangan dengan syarat sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya dan didukung dengan alat bukti lain. Lalu keterangan yang diberikan dalam penyidikan BAP dan ditandatangani oleh penyidik. Di dalam hukum acara pidana kita harus bisa memisahkan antara terdakwa dan tersangka. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Itu adalah definisi dari tersangka. Dan terdakwa adalah seseorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan. Itu adalah definisi dari terdakwa. Jadi kita sebagai mahasiswa hukum juga harus bisa memisahkan antara tersangka dan terdakwa.
Nah, tersangka atau terdakwa itu diberikan seperangkat hak oleh KUHP, mulai dari pasal 50 sampai pasal 68. Hak-hak itu meliputi hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan dan diadili, itu didasarkan pada pasal 50 ayat 1, 2, dan 3 di KUHP. Lalu hak untuk mengetahui dengan jelas bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan, itu diatur di dalam pasal 51 butir A dan B. Lalu hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim seperti tersebut di dalam pasal 52. Lalu ada hak mendapat juru bahasa apabila bahasanya berbeda, maka ada diatur di dalam pasal 53 ayat 1. Lalu hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan dan diatur di dalam pasal 54 KUHP. Lalu hak untuk mendapat nasihat hukum dari penasihat hukum yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan bagi tersangka atau terdakwa yang diancam pidana mati dengan biaya cuma-cuma. Selanjutnya ada hak tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya. Itu diatur di dalam pasal 57 ayat 2. Lalu hak untuk menghubungi dokter bagi tersangka atau terdakwa yang ditahan apabila mereka mengalami sakit. Lalu hak untuk diberitahu keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa, itu diatur di dalam pasal 59 dan pasal 60. Lalu hak untuk dikunjungi sanak keluarga yang tidak ada hubungan dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan ataupun untuk kepentingan kekeluargaan, itu diatur di dalam pasal 61. Lalu hak tersangka atau terdakwa untuk berhubungan surat menyurat dengan penasihat hukumnya, itu diatur di dalam pasal 62. Lalu hak tersangka atau terdakwa untuk menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan, itu diatur di dalam pasal 63. Lalu hak tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi dan ahli yang ada. Lalu hak tersangka atau terdakwa untuk menuntut ganti kerugian. Dan yang terakhir adalah hak terdakwa atau pihak yang diadili untuk menuntut terhadap hakim yang mengadili perkaranya sesuai dengan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman. Sekian penjelasan dari materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua.